Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Malam ini kita akan menamatkan cerita Sewutino. Dan sepertinya kita sedang mencapai puncak dari cerita dan ritual Sewutino. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung menuju ceritanya. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama, yaitu batu kerikil keras di sepanjang jalan. Menambah kesan bahwa desa ini adalah desa pinggiran yang jauh dari mana-mana. Ketika mobil yang dikendarai Sri berhenti, disitulah Sri melihat Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah yang gaya bangunannya menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, dan di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu, karena mereka seakan merasa ngeri dengan pemandangan tersebut. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar, meski dengan langkah ragu. Mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Srio," kata Dela. Suaranya layaknya seorang gadis muda. "Matur nuwun, purun nerimo kerjuan niki nggih, Mbak. Terima kasih sudah mau menerima kerjaan ini ya, Mbak." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat hal ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk di dalam hutan itu.
Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meskipun begitu, Sri merasa ngeri saat memasukinya. Setiap ruangan di rumah ini besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat dan budaya Jawa yang bisa Sri saksikan secara langsung. Namun, dari semua itu ada lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita yang tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya dan menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. Sri, kamarmu nang buri, ayo tak terno. Sri, kamarmu ada di belakang, ayo aku antarkan, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini sudah tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak, dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakan, "Nek wis jam 12, lawang kamarmu ojo lali ditutup. Ojo sampai mbok buka yo. Pesenku iku tok. Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu tolong ditutup. Jangan sampai dibuka. Hanya itu pesanku," tegas Mbah Tamin yang kemudian langsung berlalu pergi. Sri membuka gorden jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang sebenarnya ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya dan menatapnya. Tetapi Della lalu menghilang dengan sebuah senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia terbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa aman. Selebihnya ia terjaga di
tidak bisa tidur dengan banyak pertanyaan yang bergelut di dalam pikirannya. Waktu terasa lambat. Setiap ketukan detik yang dibayangkan terasa mengambang dalam sepi di dalam kamar itu. Lalu terdengar suara lirik, suara yang membuat Sri merasa tidak lagi sendirian. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. "Mbak, sampun tilem. Niki kula Dela, Mbak. Dibuka lawange, Mbak. Mbak, sudah tidur? Ini saya, Dela. Tolong pintu kamarnya dibuka." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu sangat mengganggunya. "Mbak Sri, aku loro nek sampean cik melek. Dibuka dulu, nggih, Mbak. Engko tak kei panuturan." "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Tolong dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu kamu sebuah rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri merasa gila. Dan benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu dengan sangat keras. Setelah gebrakan itu, muncul suara tertawa yang pernah Sri dengar dulu. "Cah goblok, nyawamu iku sampai piro sih? Tak kandhani. Jumat Kliwon. Pikirno iku yo, Nduk. Pikirno omonganku. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon. Pikirkan itu. Pikirkan." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu
Sri, nek kate tilem liline dipateni. Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan. Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila yang pernah ia alami. Dela marani awakmu mambengi. Dela juga datangi kamu semalam, tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Naos bengi, Dela kumat, jirim baik. Kalau sudah malam, Dela kumat, kata Simbah. Simbah sing dudu awakmu. Simbah yang ngasih tahu kamu, ucap Sri. Iya, awakmu gak didudui ngono ta? Memangnya kamu gak dikasih tahu? Tanya Dini. Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia juga tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir nang kene, makane kata terlakono koyo nang alasiku. Nang kene wis tak pasang payung penduso nang ben sudut omah. Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat di hutan. Setiap sudut di rumah ini sudah saya pasangi payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin berkata demikian sambil mengesap rokoknya dan menghembuskannya perlahan. Masalahnya saiki nang kene. Mene kemis legi, aku arep njaluk tulung nang awakmu. Di tolong golekno nang ndi pepetane disingitno. Iso. Besok Kamis legi, saya mau minta tolong sama kamu, Dini. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disembunyikan? Jimat sing kanggo nyantet Dela, Mbah. Iya, bener. Di malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana, mereka bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Awakmu bakal delok kebun tebu. Golek ana wong sing mau temoni nang kono. Tutno, nang ndi wong iku engko lungguh.
Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Batamin kemudian meminta Dini meminum air kelapa muda, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Lalu ia menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. "Sri, tolong jogo Dini," Mbah kate metu. "Sri, tolong jaga Dini. Saya mau keluar." Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat berkali-kali. Ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti petek, petek, artinya gelap. Namun Sri dengan telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Pak delok, Pak delok." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama Mbah Tamin kemudian kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakan sesuatu itu di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan-akan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu, dan di sana ada Della yang melihatnya. Della hanya tersenyum menatap Sri. Hal yang terakhir Sri ingat saat melihat Della adalah ia seakan-akan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai ia mati. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya. Memaksanya untuk melihat siapa.
yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihat siapa orang yang mengelus rambutnya. "Kok iso? Bagaimana bisa? Aku ket mau nang jero kamarmu lho, Sri. Nang nisor bayangmu. Wong tua iku gak goleki aku kan? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu lho, Sri. Tepat di bawah ranjangmu. Orang tua itu tidak mencari aku kan? Aku njaluk tulung. Saiki nyawamu nang tangane wong tua iku. Nek awakmu nuruti aku, awakmu iso selamat. Lan tak duduhi perkara masalahe. Awakmu percaya ambek aku, Nduk. Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan kakek tua itu. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan akan saya kasih tahu sumber masalahnya." "Tulung opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Obongen payung pendoso iku gawe aku. Bakar payung orang meninggal itu untuk saya," kata Dela. Dela kemudian melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri. Seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri yang mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Mbah Tamin. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela yang tersenyum dan sedang berdiri di depan kamarnya. Seakan-akan Dela sudah menunggu Sri. Sri dan Dela kemudian berjalan menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan dirinya. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung pendoso," ucap Sri. "Obong kabeh payung iki. Ana 7 payung nang lemah iki. Percaya ambek aku," kata Dela. "Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya."
Sri kemudian menyiram payung itu dan membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala membuat Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della. Ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan, dan setiap satu payung terbakar, Della menari-nari, merentangkan tangannya dan tertawa begitu senang, sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan sebuah lukisan. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik, "Kok ragu, Sri?" Della melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri untuk membakar payung terakhir. "Wes sadar yo, sopo aku? Sudah sadar ya siapa saya?" Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai di sini? Dan siapa Sengar Turing dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung, jatuh. Kemudian ia merangkak. Lantas ia bersembunyi. Tapi Della datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan-akan membuat Sri hampir kehilangan akal. Sri terus diam. Della tidak akan tahu ia berada di mana jika ia terus diam. Sebelum Della menarik rambut Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan
ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak, meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu dino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam, manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan. Kemudian menampakkan dirinya di hadapan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri. Tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della, yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Wis ngerti yondo awakmu. Wis ngerti yondo awakmu. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Terno Sri nang kamari. Antar Sri ke kamarnya, kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman. Seakan ia mengatakan, belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong Mbah nggih. Sri, tolong bantu Mbah. Jumat kliwon ku lahire Della tambah. Tapi woton lahire sing nyantet putune jenengan. Apa aku salah, Mbah? Jumat kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. Jenengan pingin tiangi sedo. Ngelalon kula ambik gini. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa. Namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu Mbah Krasa pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi.
Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam Dini mengeluarkan sebuah boneka, yaitu boneka Pasak Jager. Semua orang menatap Sri. Pasak Jager, boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis seperti yang Sri lihat di alas itu. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalam mencari benda ini. Di badan boneka ini ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti yang pernah Sri lihat. Dan hal ini mengingatkan Sri kepada Erna. Engko bengi kabeh mari nang kene. Nanti malam akan kita akhiri, kata Mbah Tami. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan-akan ingin tahu. Tatapannya kali ini lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Matur nuwun nggih Mbak, gak bakal tak lalino jasane sampeyan. Terima kasih ya Mbak. Jasanya Mbak tidak akan pernah saya lupakan. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian. Tempat Dela, Sri, dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk, menyirami boneka itu dengan air. Sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan-lahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit. Lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis. Dan itu ternyata darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta-ronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tami,
Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mulai mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum merasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuh Sri. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka semua sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang Sri dengar. Suara seorang laki-laki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suara yang gemetar. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara itu adalah suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar-benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Sosok itu melihat Sri dengan tatapan melotot. Lalu Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu. Rupanya ia adalah seorang laki-laki. Sri tidak mengenal siapa laki-laki itu. Hanya saja si lelaki ini mengacak-acak kamar Mbah Tamin. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu dan menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek atau peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya.
dan sosok itu adalah Banarogo. Sri kemudian terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri, meskipun berlumuran darah yang sama seperti Sri. Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih kepada Sri. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi satu rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin sekarang ia sudah tewas. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarnya ke kamar. Sri butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa mengatakan bahwa si pengirim santet pantas mendapatkan konsekuensinya atas perbuatan yang selama ini ia lakukan terhadap keluarga Mbah Krasa. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Karena uang bukanlah masalah bagi Mbah Krasa. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakan, "Sing asline jahat niki nopo jenengan to, Mbah? Yang sebenarnya jahat itu dia atau Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar, menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menatap satu sama lain. Tahu krungu gak Sri? Pribahasa karo iku ngono berkah tekan pangeran. Kamu gak pernah dengar Sri? Pribahasa ketidaktahuan itu adalah berkah dari Tuhan. Sri yang mendengarnya langsung menegang. Kuncoro, opo iku keluarga sing jenengan babat, Mbak? Sampai menika wani gawe awake dhewe nganggo bales keluargane jenengan. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang sudah Anda habisi?
Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya, biar keluarga Anda menerima balasannya. Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian. Betapa pintarnya Sri dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kunchoro, Sri langsung tahu semuanya. Terus, lalu kata Mbah Krasa menunggu kejutan lain. Sengar turih lan Banaraga niku ngono ingu-inguan jenengan. Sing jenengan gawe babat nyawa keluarga Kunchoro. Tapi keturunane sing ragil nyekel Banaraga. Ben Sengar turih iso nyiksa Dela. Gantine dheke sing nerimo dosa iki. Sengar turih dan Banaraga itu adalah peliharaan Anda, yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kunchoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banaraga dan menggunakannya agar Sengar Turih bisa menyiksa Dela sebagai gantinya. Ia yang menerima semua dosanya. Mbah Krasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Mati neng kene opo nang omah, Duk? Kamu mau mati di sini apa kalau sudah sampai di rumah?" Mbah Krasa memang bejat. Sri hanya diam. Ia tidak berani mengatakan apapun lagi. "Koan bakal tetep urip kok, Nduk. Mbah wis yakin. Koan iku sing paling beda ambek liyane. Nyawamu gak ono regane gawe aku. Nanging ojo sampe ono sing eruh sadurunge Mbah sedo. Ngerti, Nduk? Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagi Mbah. Tapi jangan sampai kamu ceritakan masalah ini kepada siapapun sebelum Mbah meninggal. Mengerti? Kabeh menungso iku ora iso ditebak ya, Nduk. Jahat gak jahat, menungso dhewe dalapatur. Sing gak iso rumangsa mok gerabak saenake. Saiki awakmu cek melok aku apa enggak? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau. Seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut Mbah atau tidak? Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban dari Sri. Boten, kulo pamit mantuk mawon, Mbah. Tidak, saya mau pamit pulang saja, jawab Sri. Mbah Krasa tampak mengerti.
Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tami. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Della menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun, tentu Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Wis tala, engko golek maneh sing luwih pinter." "Sudah, nanti cari lagi yang lebih pintar," ucap Mbah Krasa. Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tahu ia tidak punya hak meminta Dini untuk keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi kemudian menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas kemudian ia bertanya kepada Sri, yang terlihat kebingungan. "Sri, awakmu wis ngerti kan saiki sopo iku Atmojo?" "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo itu sebenarnya?" Sri mengangguk. "Tapi opo awakmu yang ngerti sopo iku keluarga Kuncoro? Tapi apa kamu juga mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandangi Sugi. "Aku ngerti. Aku biyen kerja nang keluarga Kuncoro. Sadurunge keluarga iku wani nentang keluarga Atmojo. Aku ro kabeh, yopo siji gal siji keluarga iku mati. Loro kabeh, sampe ono sing bunuh diri. Tapi sing gak diroi ambek keluarga Kuncoro iku." Sugi terdiam. "Aku sing nandur pasak jagur nang omahe keluarga Kuncoro. Aku Sri sing berkhianat nang keluarga iku. Aku wedi Sri, sampai saiki nek eling iku aku kudu nangis. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu meninggal. Mereka menderita suatu penyakit aneh sampai ada yang bunuh diri. Tapi yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro adalah aku yang menanam pasak jagur. Aku yang berkhianat pada keluarga Kuncoro."
Dan setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku takut dan ingin menangis. Mbah Tamin sing meksa aku, nek gak anak bojoku bakal nerimo kirimane. Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak anak dan istriku yang akan menerima kiriman beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu sudah selesai. Itu adalah terakhir kalinya Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksanya. Namun ia tak kunjung kembali. Sri yang khawatir kemudian memeriksa ke depan. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Iya, uang yang memenuhi kantung kresek itu. Baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di depan rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuang uang itu ke tempat pembuangan sampah. Mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Dan ceritanya